Di balik dinding tertutup dan propaganda yang terkontrol ketat, tersembunyi kenyataan yang jauh lebih gelap dari yang dibayangkan oleh dunia luar. Di tempat ini, tidur di waktu yang salah bisa menjadi kesalahan yang fatal. Dan bertanya hal yang tidak seharusnya bisa membuat hidup kalian berakhir. Hai, gua Andre dari Calon Sarjana, dan inilah beberapa hukuman paling tidak terbayangkan yang ada di Korea Utara. Nomor 7. Eksekusi mati karena tertidur. Pada tahun 2016 lalu, seorang pejabat tinggi Korea Utara bernama Kim Yong-jin yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Pendidikan dihukum mati dengan cara ditembak oleh regu tembak. Tahu penyebabnya? Gara-gara ketiduran pas rapat penting yang dipimpin langsung oleh Kim Jong-un. Nah, faktanya tertidur saat rapat itu dianggap sebagai bentuk tidak hormat dan pembangkangan. Selain tertidur, Kim Yong-jin juga dituduh melakukan korupsi dan kejahatan lain selama penyelidikan setelah dirinya ditangkap ini. Eksekusi pun dilakukan secara cepat dan keras sebagai peringatan kepada pejabat lain agar selalu patuh dan tidak menunjukkan sikap yang dianggap melemahkan kekuasaan Kim Jong-un. Dan menurut laporan, eksekusi ini menggunakan senjata anti pesawat yang sangat kuat dan dilakukan di sebuah akademi militer yang ada di Pyongyang. Cara ini tuh guys nunjukin betapa kerasnya rezim Korea Utara dalam menegakkan disiplin dan kekuasaan, bahkan dengan cara yang sangat kejam. Nomor 6. Kerja paksa. Di Korea Utara, faktanya hukuman ini masih sering kali diterapkan loh. Mereka ini harus bekerja keras di camp khusus seperti di ladang, pabrik, atau proyek militer tanpa bisa pulang ke rumahnya. Mereka juga harus bangun pagi tuh, bekerja seharian penuh dan seringkali hanya dikasih makan seadanya. Bahkan kabarnya, yang menghuni di dalam sana tuh bukan cuma kriminal yang melakukan kejahatannya, tapi satu keluarganya juga guys. Mereka pokoknya harus bekerja selama 20 jam per hari, di mana istirahat pun tidak dapat kasur yang empuk teman-teman, serta makanan yang cukup juga ya. Nah tragisnya yang bisa kena hukuman ini tuh bahkan yang melakukan hal-hal sepele nih menurut kita. Contohnya aja nih, ada 2 remaja laki-laki guys ya di Korea Utara yang dihukum kerja paksa selama 12 tahun hanya karena apa coba? Nonton drakor dan juga K-pop doang. Mereka diborgol dan juga dipermalukan di depan ratusan orang, lalu langsung dikirim ke camp kerja paksa. Mengerikannya, ada juga yang bilang kalau sekali masuk ke tempat ini, jangan harap deh bisa keluar hidup-hidup ya. Dan gue yakin fakta kali ini juga akan mengejutkan teman-teman semua nih. Karena faktanya, mulai Desember 2024 kemarin, pasangan yang bercerai di Korea Utara akan langsung dikirim ke camp kerja paksa militernya. Kalau sebelumnya hanya pihak yang dianggap salah saja yang dikirim, tapi sekarang dua-duanya guys bisa dihukum. Nomor 5. Gagal tangani bencana. Di Korea Utara, pemerintahnya tuh bisa gue bilang ya sangat keras ya, dan tidak segan-segan menghukum orang yang dianggap gagal dalam mengatasi bencana besar. Pada tahun 2024 pernah terjadi banjir besar di provinsi Changgang yang menyebabkan ribuan orang mengungsi dan banyak rumah menjadi rusak parah tuh teman-teman. Tapi pemerintah Korea Utara ini tidak hanya membantu warganya, mereka juga menindak tegas pejabat yang dianggap gagal menjalankan tugasnya ini. Kim Jong-un juga saat itu langsung memerintahkan eksekusi mati terhadap 20 sampai dengan 30 pejabat. Mereka ini dihukum mati dengan cara ditembak karena dianggap gagal tuh teman-teman mencegah banjir dan tidak mampu juga mengurus warga yang terdampak juga. Namun selain itu, pejabat-pejabat ini juga dituduh melakukan korupsi serta lalai dalam tugasnya. Wah, apa di negara kita juga perlu diterapin model kayak beginian ya guys? Seru juga kali ya. Nomor 4. Penjara mengerikan. Kadang kita suka lupa bersyukur ya, karena kalau mau makan ya tinggal makan dan gak harus dapetin siksaan terlebih dahulu. Soalnya hal itulah teman-teman yang dirasakan oleh sebagian besar narapidana di Korea Utara. Jadi mereka-mereka ini yang terbukti bersalah akan dibawa ke penjara, namun bukan untuk berdiam diri saja. Jadi selain disuruh kerja paksa, siksaan juga mereka dapatkan. Contohnya seperti bakal dipukulin secara mendadak, disiram air terus-menerus, disetrum pakai listrik, ataupun tangan kalian nih diikat di belakang kepala selama berjam-jam juga. Pokoknya hal ini dilakukan demi ngebuat kalian tuh capek, patah semangat, dan gak ada niatan untuk hidup kembali. Mana dalam sehari jatah makanannya pun cuma sedikit banget lagi. Kebayangkan gimana mentalnya orang-orang ini guys?
Nomor 3. 3 generasi. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan besar seperti berusaha kabur ke Korea Selatan nih atau melanggar aturan penting, ternyata hukuman yang dikasih tuh nggak hanya kepada orang itu aja, tapi juga kepada keluarganya sampai 3 generasi. Ini artinya bukan cuma orang yang bersalah saja yang dihukum, tapi juga kakek nenek, orang tua, dan juga anak-anaknya. Di sana mereka bakal disiksa, disuruh kerja paksa, atau dapat perlakuan layaknya kriminal juga. Hukuman kali ini sangat berat dan juga kejam sih menurut gue. Ya pokoknya tujuan dari hukuman ini tuh guys, agar semua orang patuh deh dan gak berbuat hal yang dianggap melanggar aturan negara. Apa kira-kira di Indonesia juga perlu diterapin kayak begini ya? Nomor 2. Eksekusi di publik. Kalau ngomongin apa bedanya Korea Utara sama Korea Selatan, tentu yang paling berbeda tuh adalah cara mereka meningkatkan himbauan ke warganya. Soalnya di era Kim Jong-un ini ternyata masih ada eksekusi publik loh. Hal itu jelas digunakan untuk meningkatkan ketakutan kepada warganya serta ngebuat mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh juga. Menurut hasil data dari tahun 2011 aja, seenggaknya ada 27 orang yang dieksekusi dan harus ditonton sama ribuan warganya juga tuh. Hal ini sebenarnya dikecam sama banyak negara karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia serta kebebasan masyarakatnya sendiri. Nomor 1. Bahan uji coba. Dan terakhir, orang yang dianggap melanggar aturan berat kabarnya bisa dipilih teman-teman untuk dijadikan sebagai kelinci percobaan di lab rahasia miliknya pemerintah. Mereka ini nggak bisa menolak karena kalau sampai menolak nih, keluarganya yang bisa dihukum tuh atau dikirim ke penjara juga. Namun, apa sih yang sebenarnya terjadi pada mereka? Jadi setelah gue cari tahu, ada yang dipaksa makan makanan yang sudah diberi racun. Seperti contohnya, kubis beracun. Setelah dimakan, mereka ini muntah-muntah darah dan berujung meninggal dalam hitungan menit. Ada juga yang dimasukkan ke dalam ruang kaca bersama dengan keluarganya, lalu ruangan itu diisi gas beracun. Para ilmuwan mengamati dari luar kacanya bagaimana orang-orang itu guys perlahan-lahan meninggal dunia. Dan terkadang tubuh mereka pun juga dipakai untuk uji coba senjata kimia atau biologis, serta bahkan dilakukan operasi tanpa obat bius. Nah, nyatanya juga anak-anak dan juga orang cacat pun tidak luput dari hukuman ini. Ada cerita juga tuh teman-teman tentang anak-anak cacat yang dibeli dari keluarganya untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen. Kalau keluarganya menolak, mereka akan diancam tuh dikirim ke kamp penjara. Dan ada juga wanita dengan kondisi tertentu yang dipaksa operasi agar nggak bisa punya anak lagi. Pokoknya kalau kalian tuh pergi ke Korea Utara, jangan heran deh kalau nggak ada warga yang cacat sama sekali ya. Karena yang berkebutuhan khusus tuh kemungkinan besar bakal langsung diangkut untuk dilakukan eksperimen tadi. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.